Halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Bang Empin. Icap Icip Bang Empin. Eta terangkan tentang tung eta terangkan tentang tung. Seneng banget sih apalagi di bulan puasa, ternyata di bulan puasa ini gitu sebenarnya potensi untuk berbisnisnya itu tinggi menurut kita gitu. Cuman mungkin table-table begitu ya, memang khasnya pembelian kue-kue gitu. Kayaknya aku pengen ngajak mama untuk bisnis ini tuh pas banget aja gitu karena Table-table lah gitu ya, memang khasnya pembelian. Nah, seperti kalian sudah lihat, kamu juga pernah tahu kali ya, Iya. banyak banget artis zaman sekarang yang jual bisnis kue. Benar. Ya nggak sih? Benar. Banyak banget. Dan yang aku bingung adalah kenapa mereka jualan kuenya di saat atau waktu bersamaan. Iya. Paling kayak beda mungkin cuma 1 bulan, 2 bulan ya. Iya. Cuman jenis makanan yang dijual tuh hampir sama kalau aku boleh bilang. Iya, bolu ya. Bolu, ada cake. Pokoknya bentuknya ada yang bentuk bolu sama yang kayak kue jenis-jenis lainnya. Nah, cuman yang gue bingung apa alasannya si artis ini jualan kue di waktu yang deket-deketan, maksudnya di waktu yang bersamaan. Di waktu yang bersama. Terus dengan jenis jualan yang hampir nggak beda jauh. Iya. Dan yang paling unik adalah jarang banget gitu loh yang jualan kue itu di Jakarta. Iya, benar. Kayak misalkan ada si Irwansyah di Medan, Irwansyah di Medan, Prilly ada di mana, Makassar kalau nggak salah deh. Prilly. Abis itu si Laudi Setiabella di Bandung. Iya. Yang di Jakarta tuh cuma Gigi Eat and Cake kalau nggak salah. Gigi Eat and Cake. Cuman kalau selebihnya itu kebanyakan usahanya di luar Jakarta. Luar Jakarta. Mungkin mereka ini kali yang muter duit. Oh ya mungkin ya Mungkin investasi ya. Investasi Supaya misalkan duitnya nggak mati di tempat. Tidak mati di tempat, benar. Dan kali ini gue sama Ola langsung mau nyobain juga. Iya. Waktu itu Ola lagi pulang ke Medan. Dan kebetulan kan ada salah satu artis punya toko kue di Medan juga, si Irwansyah. Si Irwansyah. Namanya Napoleon Medan ya. Akhirnya Ola beli yang Medan Napoleon. Dan gue akhirnya beli yang Di Depok. bukan, di Bekasi. Oh, Bekasi. Gigi Eat and Cake. Dan to the point gue pas dari Ola beli sampai detik ini belum buka sama sekali. Iya. Belum dipotong sama sekali. Dan karena gue mau betul-betul unboxing itu bareng sama kalian. Dan gimana rasa kuenya, gimana enak atau enggak? Ya, kita cobain. Iya, kita cobain nih enakan yang Napoleon atau enakan yang Gigi yang punya ya. Gigi and Cake. Oke, let's go. Nah, ini dikasih nih kuenya apa nih ya si Gigi Eat Cake. Namanya Gigi Eat Cake bukan Gigi Eat and Cake, Gigi Eat Cake. Nah, ini masih dipastikan ya. Kalau ini gue beli pakai Gojek. Aku beli pakai Gojek. Nah, aku beli pakai Gojek soalnya lokasinya agak jauh dan ya udah gue nggak mau ribet, akhirnya gue beli pakai Gojek. Itu ada Medan Napoleon. Nah, ini masih dipastikan dua-duanya. Iya. Dan by the way kalau misalnya kalian beli kue ini pastiin itu kalau kalian nyampe di rumah kalian langsung masukin kulkas ya. Masukin kulkas ya. Biar bisa tahan sampai seminggu. Seminggu soalnya kuenya kayaknya agak dia tuh soft cake soalnya, Soft cake, iya, lembut. Jadi kalau misalkan nggak ada kulkas takutnya malah jadi benyek gitu. Iya. By the way, ini halal ya. Iyalah halal, gue yakin. Kalau kalian beli pasti dapat pisau ya. Ini juga. Dapat ya? Nah dapat pisaunya. Tentunya sama. Oh iya pisaunya sama lu by the way. Berarti ketahuan nih Itu berarti. satu perusahaan. Satu perusahaan. Satu apa? Tapi company. feeling aku sih gini, biasanya gini mereka satu manajemen, ada manajemen, Iya, satu mungkin manajemen bisnis gitu. Iya. Cuman dengan makanya aku bilang jualannya sama, yang beda itu cuma rasanya doang. Iya, benar. Di tempat A ada rasa coklat misalkan, di tempat B nggak ada. Gitu lah. Cuma selebihnya jenis masakannya itu atau jenis jualannya sama. Sama. Oke, kamu mau jalan mana pertama? Aku pengen nyobain ini dong. Yang Enggak ini dong. Ini Dari dulu. kota aku sendiri. Oke, kita mau cobain yang Medan Napoleon. Medan Napoleon ya. Tuh. Kasih Tunjuk yang merahnya yang. Ini kamu beli apa sih? Red Rasa Velvet ya? red velvet. Ya. Nih,
Nikmat. Dia itu ada rasa karamel, green tea, keju, durian, red velvet, great choco, sama extra cheese. Cuma kamu belinya yang red velvet. soalnya pada saat olah beli katanya ini yang paling sering dibeli ya. Yes. Best sellernya ini ya. Yes. Potong aja langsung ya. Ya. By the way, banyak yang komen. Apa tuh? Katanya kalau review sama Bang Pin, Bang Pin mulu yang makan duluan. Emang kenapa? Kasian soalnya ceweknya ngeliatnya sampai ngiler gitu, pengen mupeng banget mukanya. Terus ada yang bilang juga, ih cowoknya nggak banget karena makan duluan. Oh ya. Kuenya kayak gitu. Oh, di tengahnya ada pastry-nya guys. Nih, kalian bisa lihat nih. Nah, ini tengah-tengah itu ada pastry-nya gitu. Atasnya itu bolunya. Dewangnya sih enak sih. Jadi bolu tengahnya pakai pastry. Jadi gue yakin di awal gigitan agak lembut, di pertengahannya agak crunchy. Ya, karena kan pastry crunchy gitu. Udah, 1, 2, 3. Gimana? Agak lemak ya. Lemak tuh apa ya? Agak lemak. Lemak gitu loh yang makanannya. Kalau gue sih to the point ya. Maaf ya Mas Irwansyah kalau nonton. Cuma gue ngerasa nih kuenya biasa aja sih. Iya emang. Jadi di Medan itu ada satu toko kue namanya Meranti. Nah. Itu kalau misalnya kalau ke Medan atau misalnya teman gue lagi ada ke Medan, itu gue selalu nitip bolu namanya Meranti. Ya. Dan kalau gue boleh jujur ya, lebih enak Meranti sih daripada ini. Ini juga sedikit pricey sih harganya, 80-an. Lebih mahal loh. Iya, kalau Meranti tuh masih 60-70 lah. Berarti penduduk ini yang masih enak menurut gue tetap Meranti ya. Yang bisa megang Buat di Medan. buat di Medan. Meranti masih enak. Terus sebenarnya nggak enak karena ininya yang pastry-nya. Pastry-nya. Sebenarnya rotinya enak. Bolunya enak sebetulnya, cuman pastry-nya agak ganggu sih. Oh iya. Jadi kalau dimasukin mulut tuh kayak padat banget namanya. Terus ditanya jadi enak. Nah itu maksudnya enak. Enak banget. Oke, kita skip ya. Oh, kita kasih nilai dulu saya. Nah. Buat kamu yang si Medan Napoleon ini berapa nilainya? 8. Kalau aku 7,5. Kenapa? Literally biasa aja. Iya sih. Aku yang bikin enak itu adalah bolunya. Soalnya gini, ekspektasi aku cukup tinggi dengan si Napoleon. karena memang lihat reviewnya juga katanya enak. Cuman pada saat gue coba ya biasa aja sih. Sayang betul loh, misalkan yang jual udah punya nama, tapi kualitasnya tuh tidak ditingkatkan, nggak sesuai gitu. Oke. Next. Nah, yang kedua ini gue mau buka Gigi Eat Cake ya. Lihat ada rasa apa aja ya? Oh iya. Di Gigi Eat Cake ini ada berapa rasa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 5. Ada gigit pandan, ada yang berry, coklat kuadrat. Nah, ini gue beli coklat kuadrat. Ada yang gigit pisang susu. Oh, pisang susu. Sama coklat keju. Nah, di sini yang paling banyak dipesan adalah yang pandan, coklat kuadrat, sama coju, coklat keju. Itu yang paling sering dipesan ya. Iya. Oke, dah gue pesen ini yang coklat kuadrat. Berarti coklatnya double ya. Tadi awalnya aku pengen belinya yang pandan, sayang. Tapi kenapa? Tapi pas abang ngejek di telepon katanya Mas yang paling banyak laku tuh yang coklat kuadrat. Oke, yang itu aja. Iya. Kita potong ya. Feeling aja ini feeling gue lebih enak daripada yang Medan Napoleon. Bungkusnya lucu lagi. Lebih eye catchy ya. Lebih anak muda banget. Wah. Sumpah, kamu tuh 2. Nah, dia itu di bagian atasnya tuh pakai kayak potongan apa ya, bubuk kayak bubuk tepung gitu, tapi crunchy banget. Terus kayak ada wangi-wangi kacangnya, teksturnya agak keras ya, nggak selembut si Napoleon. Cuman gue nggak tahu apakah ini lebih enak. Cuman feeling gue lebih enak. Udah siap? Kita cobain. Gila, biasa aja. Biasa aja. Coklat-coklatnya tuh gak kerasa sama sekali yang. Coba-cobain yang bawahnya. Cuman katanya yang Syahrini punya itu enak. Bodoh amat. Gue pikir tuh enak loh. Enggak. Soalnya yang pesen tuh banyak. Terus ternyata dengan ekspektasi rame berarti kan enak semestinya. Tapi pas gue beli ternyata rasanya biasa aja ya kan. Bro. Sayang sih kalau misalkan yang penjualnya sudah punya nama dan ngeyakinin kalau kuenya enak, ternyata pas dibeli ternyata rasanya biasa aja tuh sayang banget. Gue nggak tahu apakah pokoknya nih biasa aja sih menurut aku sih. Biasa aja, Mas Better ini yang enggak. Ini tuh bolunya masih kerasa. Kalau ini bener-bener gak ada rasanya sama sekali. Kalau gue boleh pilih ini sama Meranti, gue akan tetap pilih Meranti. Meranti itu masih lebih jauh nilainya menurut gue. Dia nggak pakai embel-embel nama artis, cuma kalau buat rasa masih menangan Meranti sih. Wah, gila. Murah, enak. Jadi kesimpulannya adalah bagi gue kuenya biasa aja. To the point sih, kalau di channel gue tuh kalau mau makan enak gue bilang enak, kalau nggak enak ya gue bilang nggak enak. Karena ekspektasi gue sangat tinggi, apalagi dengan si Gigi Eat Cake ini, gue sangat baunya enak dan gue pikir kayak memang layak buat kalian cobain. Ternyata pada saat gue makan ya B aja.
By the way, yang ini harganya gigi eat cake 55.000, kalau yang Medan Napoleon tuh 80. Nah, cuman kalau yang Napoleon tuh kalian mesti ke Medan, cuman kalau yang gigi eat cake itu kalian bisa beli di cabang Bekasi, kalau nggak yang di Depok. Lalu kita belum kasih penilaian nih. Menurut kamu yang ini nilainya berapa nih? 7. Kalau aku nilainya 6,5. To the point, gue lebih suka sama si bubuk kacang-kacang yang ininya nih ya. Gue lebih suka sama bubuk kacang-kacang ininya, itu lebih enak ketimbang kuenya. Karena kuenya biasa aja, sedangkan bumbu kacangnya tuh yang kayak serbuknya gitu lebih enak menurut gue. Lebih enak bolu mak gue yang modalnya cuma 30.000 bikinnya. Cuman kalau misalnya kalian pengen beli, kalian pengen nyobain, silakan. Kalian bisa cek di Google juga alamatnya, yang di Medan apa, yang di Jakarta juga apa, yang gigi eat cake. Dan juga masih banyak banget artis-artis yang jualan kue, dan kalian boleh cobain juga. Gue beli ini 2 karena kebetulan memang Ola bawa dari Medan, dan juga yang gue beli gigi eat cake itu karena kebetulan di Jakarta masih bisa kejangkau lokasinya. Paling dekat yang di Jakarta. Dan berakhirlah video kali ini. Dan silakan diklik tombol like silakan suka dengan video ini, dan gunakan kolom komen lebih baik lagi, lebih berkualitas. Jangan cuma buat nge-hate, buat ngebully, buat ngata-ngatain doang. Dan juga silakan diklik tombol subscribe channelnya Ola, youtube.com/olatobi. dan juga silakan diklik tombol subscribe channel Bang Pin, karena satu bukti atau contoh dari kalian semua sudah ngedukung Bang Pin sebagai YouTuber Indonesia. Pokoknya sekian video kali ini. Jangan lupa buat stay positive and stay awesome. Bye bye.